Shalom jemaat GSI Elroy yang terkasih. Hari ini kita berada di ujung tahun 2020. Beberapa menit lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan segera menapaki tahun 2021. Dan pada ujung tahun ini saya terdorong untuk menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Glittering Hope. Dalam bahasa Inggris artinya pengharapan yang gilang cemerlang. Mari kita lihat teks yang mendasari khotbah saya hari ini. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yesaya menulis seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Artinya apa? Artinya sebuah masa depan, sebuah pengharapan telah diberikan oleh Tuhan bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi siapa saja yang bersedia menerimanya dengan penuh syukur. Dan kita tahu persis, anak yang telah lahir itu, bayi yang telah lahir itu adalah Yesus Kristus, pengharapan kita yang gilang cemerlang. Dan di dalam teks Yesaya 9 ayat yang kelima, kita melihat 4 karakter dari pengharapan yang gilang cemerlang itu, yang kepadanya kita menaruh pengharapan kita. Mari kita lihat yang pertama. The glittering hope. Pengharapan yang gilang cemerlang itu disebut sebagai penasihat ajaib. Pesan yang diseberangkan di sini adalah Kristus memberikan pengharapan bagi mereka yang kebingungan dan membutuhkan pedoman dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup ini. Tahun 2020 adalah tahun yang berat bagi seluruh penduduk dunia. Tahun 2020 kita buka dengan rencana-rencana yang luar biasa. Gereja kita punya rencana yang luar biasa. Kita punya rencana untuk membuat konser. Kita punya rencana untuk merayakan ulang tahun gereja. Dengan bersama-sama mengunjungi sebuah tempat dan kita akan mengadakan ibadah padang di sana. Tapi kita tahu persis bahwa rencana itu amburadul gara-gara virus COVID-19. Dan bukan hanya gereja kita yang mengalaminya. Gereja-gereja yang lain, bahkan pemerintah negara kita, pemerintah negara-negara yang lain di dunia mengalaminya. Segala rencana mereka hancur berantakan. Pribadi-pribadi juga mengalaminya. Saya tahu Anda punya rencana-rencana yang tidak terwujud oleh karena pandemi ini. Dan kita tahu persis semenjak Maret yang terbentang di hadapan kita adalah ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sesuatu yang paling pasti pada hari-hari ini. Dan ketika kita harus berhadapan dengan ketidakpastian tersebut, kadang-kadang kita bingung. Harus bikin apa? Harus berbuat apa? Dalam kondisi semacam ini, kita bersyukur. Kita punya pengharapan yang gilang cemerlang di dalam diri Tuhan Yesus. Kita bisa mendapatkan nasihat-nasihat, arahan-arahan yang luar biasa. Dia adalah penasehat yang ajaib.
Hari ini, jikalau kita sedang berada di tengah-tengah kebingungan untuk merencanakan sesuatu, untuk membuat sesuatu, untuk mengambil pilihan, mari kita mohon, mari kita datang kepada Sang Penasihat ajaib itu. Kita izinkan Dia mengarahkan hidup kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita percayakan semua rencana-rencana kita di tahun 2021. Mari kita percayakan proyek-proyek kita di tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mohon pimpinannya, mari kita mohon arahannya. Dan kita yakin bahwa jalan-jalan kita akan diluruskan. Artinya Tuhan akan mempermudah, melancarkan jalan-jalan yang harus kita tempuh di dalam kehidupan ini. Saya teringat akan nasihat dari seorang misionaris yang bernama James Hudson Taylor. James Hudson Taylor adalah pendiri dan sekaligus pemimpin dari sebuah lembaga yang disebut dengan nama China Inland Mission. Ini adalah sebuah lembaga misi yang mengirim utusan-utusan Injil dari barat untuk melayani di Cina. Salah satu karakter unik dari lembaga misi ini adalah mereka menghidupi kehidupan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka hanya berdasarkan pada iman kepada Tuhan yang menyediakan. Dan secara membuktikan bagaimana Tuhan memberkati China Inland Mission. Bagaimana Tuhan mengarahkan China Inland Mission sehingga kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi, sehingga jalan mereka diluruskan oleh Tuhan. James Hudson Taylor sebagai pemimpin China Inland Mission pernah berkata seperti ini. Kita bisa membuat perencanaan yang terbaik dan mewujudkan rencana tersebut dengan segenap kekuatan kita sendiri. Atau kita bisa membuat perencanaan yang cermat dan kemudian minta Allah untuk memberkati rencana-rencana kita. Namun ada cara lain yang tampaknya lebih baik. Kita bisa mulai dengan Allah, memohon agar Dia menyingkapkan rencana-rencananya dan menyodorkan diri kita untuk menggenapi tujuan-tujuannya melalui hidup kita. Di sini James Hudson Taylor mengatakan, hal terbaik yang bisa Anda lakukan bukanlah dengan merancang segala sesuatu dengan kekuatan pikiran Anda. Bukan itu yang terbaik, walaupun itu baik. Bukan pula dengan merancangkan segala sesuatu dan kemudian meminta agar Allah memberkatinya. Itu sesuatu yang lebih baik daripada yang pertama. Namun ada sesuatu yang jauh lebih baik, yakni ketika sebelum Anda berpikir, sebelum Anda merencanakan segala sesuatu, Anda duduk di kaki Tuhan. Anda mohon agar pikiran-pikiran Anda dijenuhkan oleh pikiran-pikiran dan kehendak Tuhan. Dan itulah yang terbaik. Jadi marilah pada akhir tahun ini, sebelum kita memasuki tahun 2021,
kita datang di kaki Tuhan. Kita mohon agar pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikirannya. Dan pada akhirnya kita yakin ketika kita melakukan hal itu, maka semua jalan-jalan kita di tahun 2021 akan dipermudah, dibuat lancar oleh Tuhan. Mari kita lihat hal yang kedua. Gambaran dari pengharapan yang kilang cemerlang itu. Dia digambarkan sebagai Allah yang perkasa. Pesan yang tidak disampaikan di sini adalah Kristus memberikan pengharapan bagi mereka yang tidak berdaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Saudara-saudara sekalian, COVID-19 telah membuat dunia amburadul dan berantakan. Sampai tanggal 27 Desember 2020 sudah ada 220 negara di dunia ini yang penduduknya terkena virus COVID-19. Dan ada 80 juta lebih orang terinfeksi di seluruh dunia. Dari 80 juta lebih itu, 1,7 juta lebih tewas oleh karena keganasan COVID-19. Di Indonesia sendiri sampai tanggal 27 Desember 2020 ada lebih dari 713.000 orang yang telah terinfeksi. Dan dari angka itu 21.000 jiwa lebih tewas karena keganasan COVID-19. Dan bukan hanya dampak medis yang dialami oleh manusia karena pandemi COVID-19 ini, ada dampak ekonomi yang luar biasa pula. Ada resesi global. Resesi terjadi di hampir semua negara di dunia terkecuali China. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia 82% pelaku usaha mengalami tekanan yang berat. 48,8% UMKM, usaha menengah dan kecil di Indonesia harus tutup sementara karena pendapatannya anjlok. Sedangkan 37,9% penjualan, omset turun lebih dari 30%. Akibatnya apa? 6,4 juta orang Indonesia yang bekerja harus dirumahkan atau bahkan mengalami PHK. Sesuatu yang luar biasa. Dampak medis, dampak ekonomi telah menempatkan dunia sebagai tempat yang sulit untuk dihidupi. Bahkan beberapa anak-anak manusia harus mengalami pengalaman-pengalaman yang ekstrim seperti yang dialami oleh sebuah keluarga di Depok. Sang suami, seorang yang sebelumnya berusaha sebagai pengemudi ojek online, harus kehilangan pekerjaannya karena dia tidak sanggup untuk membayar cicilan sepeda motornya, sehingga sepeda motornya harus diambil oleh leasing. Sang istri bekerja serabutan dan income yang mereka terima begitu rendah sehingga mereka harus hidup dengan makan tepung yang digoreng. Mereka tidak sanggup untuk membeli lauk. Mereka tidak sanggup untuk membeli beras. Hidup begitu sulit. Inilah kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Kehidupan yang sulit. Bahkan kita lihat beberapa gereja di Jakarta, di Tangerang, saya dengar harus tutup secara permanen oleh karena mereka tidak bisa membiayai operasional gereja. Suatu keadaan yang sulit. Semua orang mengalaminya. Orang yang tidak percaya, orang yang percaya,
harus hidup di tengah-tengah kesulitan pada hari-hari ini. Dan dalam kondisi semacam itu, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang kehilangan harapan, putus asa, dan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh. Seperti seorang ibu yang diberitakan beberapa waktu yang lalu di sebuah media yang dikatakan menghabisi anak-anaknya, membunuh anak-anaknya sendiri oleh karena kehilangan harapan, tidak sanggup lagi untuk menanggung betapa beratnya beban hidup dalam kondisi semacam ini. Hari ini firman Tuhan memberitakan berita pengharapan. Ada Tuhan yang disebut sebagai Allah yang perkasa, El Gibor, di dalam bahasa Ibrani. Mari kita percayakan hidup kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini ke dalam tangan El Gibor yang perkasa, ke dalam tangan Dia yang menciptakan alam semesta, ke dalam tangan Dia yang menciptakan jutaan bahkan miliaran bintang dengan jarinya. Adakah yang terlalu sulit baginya untuk menolong hidupmu yang saat-saat ini mungkin sedang berada dalam kondisi yang begitu berat? Jikalau ribuan tahun yang lalu Dia sanggup memberikan pertolongan kepada janda di Sarfat, ketika bangsa Israel hidup di dalam masa-masa paceklik yang luar biasa, maka hari ini ketika engkau mempercayakan dirimu kepada Sang Pengharapan yang gilang cemerlang itu, saya percaya engkau akan diberi kekuatan, engkau akan diberi pertolongan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Mari kita lihat hal yang ketiga. Sang pembawa pengharapan yang gilang cemerlang itu disebut sebagai Bapa yang kekal. Pesan yang hendak disampaikan di sini adalah Kristus memberikan pengharapan bagi mereka yang membutuhkan kasih, kepedulian, dan pengampunan. Dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Ini bukan berarti bahwa Yesus itu sama dengan Bapa. Bapa adalah Bapa. Yesus adalah Yesus. Mereka adalah pribadi yang berbeda di dalam diri Allah Tritunggal yang Esa. Sekali lagi, pesan yang hendak disampaikan di sini adalah karakter dari Yesus Kristus. Pengharapan kita yang gilang cemerlang itu yang digambarkan memiliki hati seorang Bapa. Hati yang siap memberikan kasih dan kepedulian. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang tidak lagi bersama-sama dengan orang yang kita kasihi dan sekaligus mengasihi kita, yang mempedulikan kita, yang memperhatikan kita. Bisa jadi itu suami, istri, papa, mama, anak yang memperhatikan Anda selama ini, yang selalu menunjukkan kasih, yang selalu menunjukkan kepedulian. Namun hari ini mereka tidak bersama-sama dengan Anda karena sudah kembali kepada Bapa di surga. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita sekali lagi. Ada Yesus Kristus, pengharapan yang gilang cemerlang itu, yang siap memberikan kasih-Nya, kepeduliannya kepada kita. Dan saya ingin berkata kepada Anda, pada hari ini, siapa dari antara kita yang berani berkata bahwa kita tidak pernah bersalah di dalam kata-kata kita, di dalam perbuatan kita, di dalam pemikiran kita?
Kita semua pernah bersalah di dalam perkataan, pemikiran, dan tindakan kita. Itulah sebabnya kita perlu pengampunan. Dan kita bersyukur hari ini kita mendapatkan pengampunan itu di dalam diri pengharapan kita yang hilang cemerlang. Tuhan Yesus Kristus yang disebut sebagai Bapa yang kekal. Dia yang memiliki hati seorang Bapa yang penuh dengan anugerah dan pengampunan, yang siap menerima diri kita apa adanya. Dengan segala dosa dan kesalahan kita. Ada sebuah cerita yang menarik di Spanyol. Cerita tentang seorang ayah dan anak yang bertengkar berselisih dengan hebat sehingga akhirnya sang putra melarikan diri. Dan sang ayah yang merasa kehilangan putranya berusaha untuk menemukannya. Selama berbulan-bulan dia berusaha mencari sang putra, tetapi tidak kunjung ketemu. Akhirnya dalam upaya putus asa terakhir untuk menemukannya, sang ayah memasang iklan di sebuah koran di kota Madrid. Iklan itu berbunyi seperti ini. Paco sayang. Paco adalah nama dari anaknya. Temui aku di depan kantor surat kabar ini pada Sabtu siang. Semuanya akan dimaafkan. I love you. Aku cinta kamu. Ayahmu. Pada hari Sabtu itu, pada jam yang telah ditentukan, di depan kantor surat kabar itu, sang ayah begitu kaget karena dia melihat ada kurang lebih 800 anak dengan nama Paco muncul mencari pengampunan dan cinta dari ayah mereka. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang di dunia ini yang membutuhkan pengampunan dan cinta. Bisa jadi orang-orang itu adalah Anda. Dan hari ini saya ingin memberitakan berita pengharapan daripada ada pengampunan, cinta dari Allah disediakan bagimu melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus, pengharapan kita yang hilang cemerlang. Mari kita lihat yang keempat. Pengharapan kita yang hilang cemerlang itu disebut sebagai Raja Damai. Pesan yang hendak disampaikan di sini adalah Kristus memberikan pengharapan bagi mereka yang memerlukan perdamaian dan kedamaian dalam hidup ini. Perdamaian adalah sesuatu yang terkait dengan pemulihan hubungan antar pribadi. Pribadi itu bisa jadi antara manusia dengan manusia yang lain, atau antara manusia dengan Tuhan. Dosa telah membuat manusia berseteru dengan Allah Sang Pencipta. Dan Yesus datang untuk memulihkan hubungan tersebut. Sehingga manusia tidak lagi menjadi seteru Allah, namun boleh menjadi anak-anak Allah. Sebelum manusia menjadi anak-anak Allah, sebelum manusia diperdamaikan dengan Allah, hidupnya akan menjadi gersang. Hidupnya akan diwarnai ketidakpuasan, meski mereka boleh dikata mencapai hal-hal yang luar biasa di dunia ini. Kita bisa melihat beberapa contoh selebritis yang dari luar kita lihat bahwa kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan. Namun ironisnya, mereka merasa tidak bahagia. Orang-orang seperti Robin Williams yang pada akhirnya bunuh diri. Padahal kita melihat dia sebagai profil yang bahagia, sukses, kaya. Tapi kok bisa-bisanya bunuh diri ya? Saudara-saudara sekalian,
Ini terjadi karena dirinya belum diperdamaikan dengan Allah yang menciptakan dirinya. Blaise Pascal, seorang ilmuwan besar dan juga seorang rohaniwan yang cinta akan Allah, pernah menulis kata-kata seperti ini. Ada semacam ruang kosong di dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun juga, terkecuali oleh Allah yang dikenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dirimu, di dalam diriku ada sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tidak bisa diisi oleh kekayaan, tidak bisa diisi oleh ketenaran, tidak bisa diisi oleh hiburan. Kekosongan tersebut hanya bisa diisi oleh Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Hari ini, jikalau hubunganmu dengan Allah sedang terputus, tidak baik, ada pengharapan. Yesus disebut sebagai Raja Damai yang siap untuk mendamaikan diri kita dengan Allah. Dan ketika diri kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Kita tidak lagi galau. Seperti yang pernah dikatakan oleh Agustinus. Dia mengatakan, Engkau telah menciptakan kami untukmu ya Allah. Dan hati kami resah sampai kami menjumpai perhentian di dalam Engkau. Sampai kami diperdamaikan dengan Engkau, hati kami resah. Terima kasih hari ini ada Sang Raja Damai yang siap mendamaikan diri kita dengan Allah. Perdamaian juga berbicara mengenai pulihnya hubungan secara horizontal di antara manusia dengan manusia yang lain. Pandemi terbukti juga telah membawa dampak di dalam kehidupan rumah tangga. KDRT meningkat, perceraian meningkat. Rumah tangga menjadi goyang, hubungan rumah tangga menjadi retak. Dan bisa jadi ya, keadaan semacam ini sedang terjadi di dalam rumah tanggamu. Dan jikalau itu terjadi dan kau merindukan ada pemulihan hubungan di dalam keluargamu, kita punya pengharapan yang gilang gemilang. Dia adalah Raja Damai yang siap untuk turun tangan untuk menangani permasalahan di dalam keluarga, hubungan keluarga kita yang sedang retak. Mari kita percayakan hubungan-hubungan kita yang retak dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan biarlah kita boleh menikmati pemulihan hubungan tersebut. Kristus bukan saja menawarkan perdamaian, Dia juga menawarkan kedamaian. Bila perdamaian berbicara hubungan interpersonal, hubungan antara pribadi, kedamaian berbicara mengenai ketenangan diri. Kita bisa menerima diri kita. Kita puas dengan diri kita sendiri. Kita bersyukur bahwa ada Yesus yang siap memberi kedamaian pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, pada malam ini, jikalau engkau merasa tidak bisa menerima dirimu sendiri, engkau tidak bisa berdamai dengan dirimu sendiri, percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang pengharapan kita yang gilang cemerlang itu. Saya tutup khotbah saya dengan sebuah foto yang muncul beberapa waktu yang lalu.
khususnya di media sosial. Foto ini menarik. Foto yang menggambarkan seorang ginekolog, seorang dokter, ahli kandungan yang mengangkat seorang bayi yang baru saja lahir. Dan hal yang menarik adalah bayi tersebut melakukan tindakan yang sungguh ganjil. Bayi tersebut menarik masker yang menjadi milik dari dokter kandungan itu. Foto ini begitu luar biasa. Karena bagi banyak orang, foto ini menggambarkan harapan dunia. Harapan dunia bahwa pada akhirnya masker-masker yang saat ini menutup wajah orang-orang di seluruh dunia pada akhirnya bisa terlepas. Dengan kata lain, dunia bisa mengalahkan COVID-19. Pengharapan yang luar biasa. Namun ada pengharapan yang jauh lebih luar biasa lagi. Kita memiliki pengharapan yang gilang gemilang, yang kita jumpai di dalam diri Yesus Kristus. Pengharapan yang pasti. Jadi mari kita percayakan hidup kita di dalam diri pengharapan yang gilang gemilang itu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di ujung tahun ini. Kami boleh mendapatkan berita yang menguatkan kami. Berita yang memberikan pengharapan yang pasti. Pengharapan yang luar biasa bagi hidup kami. Dan biarlah kami boleh bukan saja mendengar firman ini sebagai kata-kata yang enak untuk kami nikmati dengan telinga kami. Namun sebagai sebuah kebenaran yang kami hidupi di dalam hari-hari kami. Berkatilah seluruh jemaat El Roi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.